Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiadi kembali akan membahas tentang lalat rumah, bukan faktor mekanik sederhana. Enterohemorrhagic Escherichia coli 0157H7. Yang mana artikel ini dipopulerkan atau dibuat oleh Mutsuo Kobayashi, Toshinori Sasaki, Noriko Saito, Kazumishi Tamura, Kenji Suzuki, Haruo Watanabe, dan Noriaki Agui. Department of Medical Entomology, Laboratory of Electron Microscopy, and Department of Bacteriology, National Institute of Infectious Disease, Tokyo, Japan. Baiklah, saya akan memulai pembahasannya. Disentri akibat infeksi Shigella, Vibrio, dan Salmonella merupakan masalah kesehatan yang penting pada manusia. Beberapa ahli epidemiologi telah menunjukkan bahwa infeksi Shigella dapat ditularkan oleh lalat dalam kondisi sanitasi yang buruk. Telah terjadi baru-baru ini menunjukkan bahwa Helicobacter pylori, sebuah faktor patogenik utama pada penyakit gastroduodenal, disebarkan oleh lalat rumah. Variabel Helicobacter pylori yang layak dapat diisolasi dari usus dan kotoran selama 30 jam setelah kontaminasi bakteri. Pada sebagian serangga, bahan makanan dalam saluran pencerna dikelilingi oleh membran peritrofik yang merupakan membran aseluler yang disekresikan oleh sel epitel. Massa makanan dicerna di dalam membran. Kehadiran EHEC 0157 pada tanaman kemungkinan besar terkait dengan kelanjutan ekskresi bakteri. Alasan lain mengapa ekskresi bakteri bertahan pada beberapa hari mungkin terkait dengan proliferasi EHEC O157 pada bagian mulut lalat. Labellum lalat biasanya ditutup dan dijaga ketat, tetap lembab dengan regurgitasi berulang kali dan sering mencicipi nutrisi cair. Labellum tampaknya menyediakan lingkungan yang memadai untuk perkembangan EHEC 0157 dan bakteri lainnya. Tidak diketahui bagaimana jumlah EHEC 0157 di saluran pencernaan lalat menurun. Meskipun perubahan morfologi yang terlihat pada EHEC 0157 di bagian mulut lalat mungkin terkait dengan fenomena ini. Perubahan ultrastruktural pada bakteri yang juga mungkin berhubungan dengan perubahan fisiologis pada bakteri menunjukkan bentuk yang dapat hidup namun tidak dapat dibiarkan. EHEC 0157 aktif berkembang biak di bagian mulut lalat rumah dan menyebar di piring agar setidaknya selama 3 hari setelah konsumsi. Hal penting lainnya adalah berapa banyak bakteri yang terdapat pada permukaan kotoran sapi atau pada air yang terkontaminasi kotoran sapi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sapi darah mengeluarkan EHEC 0157 dalam tinja selama 1-16 minggu pada tingkat yang berkisar antara 2x10 hingga 8,7x10 CFU per gram. Ketika kotoran sapi dicampur dengan EHEC O157 dengan campuran disimpan pada suhu 20 derajat atau 37 derajat Celcius. Mereka bertahan selama 42-59 hari setelah inokulasi rendah dan tinggi. Ini berarti EHEC O157 dapat bertahan di lingkungan peternak sapi perah. Kontaminasi luas pakan ternak dengan E. coli dan kemampuan E. coli untuk bereplikasi dalam pakan menunjukkan bahwa pakan berpotensi menjadi faktor penting
dalam ekologi organisme yang dapat ditularkan dari kotoran ke mulut ternak. Meskipun merupakan sarana penularan E. coli ke dalam pakan ternak, bakteri ini tidak ditentukan. Dalam percobaan ini, konsentrasi EHEC O157 yang dimakan lalat rumah jelas lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi pada kotoran sapi, pakan ternak, dan air yang terkontaminasi. Ketika mengandung kelembapan dan nutrisi yang cukup dan disimpan pada suhu yang memadai untuk perkembangan bakteri EHEC O157 berkembang biak dengan cepat. Meskipun jumlah EHEC O157 pada makanan yang disebarkan oleh lalat rendah. Penularan secara mekanis melalui lalat atau kecoa mengacu pada penyebaran patogen melalui kontak dengan kaki atau mulut yang terkontaminasi dan melalui kotoran atau cairan yang dimuntahkan dalam waktu singkat setelah terpapar patogen. Data saat ini dan laporan lainnya sangat menyarankan bahwa lalat rumah bukanlah faktor mekanisme sederhana dari EHEC O157. Untuk jenis penularan ini, istilah teknis baru transmisi biohonans harus digunakan, khususnya dalam kasus lalat rumah yang menyebarkan EHEC O157. Baiklah, demikianlah pembahasan saya terkait lalat rumah bukan faktor mekanik sederhana. Enterohemorrhagic Escherichia coli O157H7. Jadi, pada kesimpulannya, lalat juga merupakan faktor biologis. Kenapa? Karena lalat di dalam tubuh lalat tempat berkembang biaknya kuman Escherichia coli EHEC O157. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.